Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 2 pengalamanku di sekolah. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan juga PJOK di halaman 75 sampai dengan 81. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi kelas dan temanya sesuai dengan judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat yang seluruh tema kelas 2. Berarti pilih yang ini kelas 2, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke dalam playlist kelas 2. Seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 4. Berarti adik-adik bisa klik putar semua, nanti langsung diputar dari awal hingga akhir. Tapi kalau mau lihat daftarnya bisa klik lihat playlist lengkap. Nanti munculnya seperti ini. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja nih di sini mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik. Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Beni membantu guru memajang kaligrafi. Nah, kita amati teks percakapan ya. Kata ibu guru, anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Lalu kata Beni, kaligrafi dipajang saja, Bu. Lalu kata ibu guru, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jawab Beni, baiklah Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang mana dulu ya ini adik-adik. Nah, nih mulai dari sini sepertinya. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong. Oh ini ibu mengambil sapu, ember, dan kemoceng ya. Ini dulu percakapannya. Lalu kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Lalu siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya bu, kata anak-anak yang lain ya. Kemudian perhatikan percakapan tadi, lalu kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan dilakukan Beni? Menolong Bu Guru memajang kaligrafi. Lalu siapa yang ingin menolong Bu Guru? Beni ya. Kemudian sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Tadi ada sapu, nih kita lihat ya di sini. Ada sapu, ember, dan kemoceng ya. Lalu tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas yang tadi di sini ya. Kemudian jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas, yaitu ibu guru meminta tolong kepada Beni untuk memajang kaligrafi di kelas. Kemudian tugas kita berikutnya, coba kita lihat, praktekkan teks percakapan di atas, bacalah di hadapan teman-temanmu. Lalu kita akan mengamati gambar berikut ini. Ya, ini ada Beni yang sedang menaruh lukisan kaligrafi. Ya, buatlah pertanyaan sesuai gambar tadi. Minta temanmu untuk menjawab. Karina sudah buat beberapa contoh. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Nah, jawaban temannya adalah gotong royong memajang kaligrafi. Lalu yang kedua, siapa yang membantu Beni memajang kaligrafi di sini? Teman Beni ya. Nah, ini tuh kalau rambutnya seperti ini dan pakai kacamata, ini namanya Udin ya, atau kita boleh langsung jawab Udin. Kemudian apa alat yang digunakan Beni untuk memajang kaligrafi? Nah, ini tadi dia menggunakan tangga ya, adik-adik, dipegangi oleh Udin. Kemudian berikutnya, gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Beni dan teman-teman berolahraga. Nah, Beni berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut, coba lakukan di halaman sekolahmu. Tuliskan cara melakukan gerakannya ya. Nah, kita coba lihat seperti ini. Ada nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, di sini masih kosong cara melakukan gerakannya. Jadi kita diminta untuk menuliskan cara melakukan gerakannya ya. Nah, yang pertama yang ini adalah berjinjit satu kaki dengan tangan direntang seperti ini ya tangannya. Kemudian berjinjit dengan dua kaki, tangan direntang. Kemudian berdiri dengan satu kaki. Oh yang ini yang nomor 3 ini terbalik ya adik-adik ya, ini nomor 2. Berdiri dengan satu kaki sambil
Nah, ini Karina Ralat ya, yang ini berjinjit dengan satu kaki, tangannya di depan. Tangan di depan, ya, lalu berjinjit dengan satu kaki, ini yang nomor 2. Ini yang tetap nomor 3 ya, ini nomor 2. Berjinjit dengan satu kaki dengan tangan di depan, ya. Lalu yang ini sudah benar, ini nomor 3, berdiri dengan satu kaki sambil yang ini dua kaki dengan sambil mengepakkan sayap. Lalu nomor 4, berdiri dengan satu kaki, badan tegap, yang ini tegap ya, badan tegap ke depan dan tangan direntangkan ya. Lalu berikutnya, pernahkah kamu melihat kaligrafi adik-adik? Kaligrafi dapat mengingatkanmu pada Tuhan ya, kaligrafi tulisan ayat-ayat begitu. Kemudian mengingat Tuhan juga dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Nah, kan ada gambar berikut ini, kita diminta untuk mencentang atau memberi tanda seperti ini di gambar yang menunjukkan sila pertama. Kita lihat yang pertama. Ini Siti berdoa sebelum belajar, ini termasuk sila pertama ya. Lalu yang ini saling bekerja sama, ini bukan sila pertama. Yang ketiga, di sini ada Lani yang bukan beragama Muslim atau Islam, tapi menunggu Siti dalam beribadah. Jadi ini termasuk. Lalu ini juga termasuk mendengarkan ceramah ya. Kemudian ini juga beribadah. Kemudian ini juga sama. Kalau ini bukan. Lalu yang ini menghormati orang tua atau guru, ini termasuk ya. Kemudian kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Coba ceritakan pengalamanmu. Karina sudah contohkan di sebelah kanan sini ya. Contohnya, sewaktu libur sekolah, saya, ayah, ibu, dan kakak pergi pulang kampung ke rumah nenek. Rumah nenek cukup jauh. Perjalanan menuju rumah nenek selama 4 jam. Dalam perjalanan terdengar suara azan pertanda waktu zuhur telah masuk. Sebagai umat yang taat, kami sekeluarga berhenti di sebuah masjid untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, kami kembali melanjutkan perjalanan ke rumah nenek dan tidak lupa berdoa memohon keselamatan. Nah, itu contohnya ya adik-adik. Nanti boleh disingkat atau boleh diubah dengan kalimat adik-adik sendiri sesuai dengan cerita pengalaman adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.